Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi eh, Zoom ya, kembali lagi untuk Zoom mengenai tentang teknis dongkrak usaha, di mana kita akan mencoba praktek untuk memposting produk kembali di dalam website dongkrak usaha, dan pastinya kita akan juga langsung optimasi ya, kita langsung inspeksi agar bisa postingan kita itu terindeks di pencarian Google. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki akun dongkrak usaha ataupun yang baru ya, nah, mungkin bisa disimak terlebih dahulu step by step bagaimana cara kita untuk memposting produk dan sekalian melakukan inspeksi postingan kita ke pencarian Google. Baik, kita langsung saja Pak Ibu. Sebelum itu kita izinkan saya share terlebih dahulu. Oke, ini udah kelihatan Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Eh, ini adalah salah satu dashboard ya, dashboard di dongkrak usaha yang pastinya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah cukup familiar bagi yang sudah em, lama memakai dongkrak usaha, dan bagi yang baru saya sedikit memberikan penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam akun member dongkrak usaha ini, di mana di sini ada beberapa keterangan ya. Di sini ada kita lihat keterangannya paketnya itu paket web share 500 produk, atau bisa kita bilang eh, paket yang memiliki 500 postingan. Nah, kemudian kuotanya itu ada 2/500. Maksudnya 2 ini kuota yang sudah digunakan dari 500 kuota yang tersedia. Nah, jadi untuk kuota ini tergantung dari harga yang Bapak Ibu ambil ya, ataupun paketnya ya. Ada paket yang kuotanya bisa 1.000, 2.000, 500, 100. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu beli paketnya ke CS Titik Terang Kreatif. Nah, kemudian ada juga pengumuman. Nah, pengumuman ini biasanya ini ya, berisi info yang berkaitan dengan dongkrak usaha pastinya. Kita lihat di sini ada random kata dalam artikel, kata ininya infonya. Kemudian video rekaman, tagging BPP dan backlink. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat nanti secara detail ya melalui akun eh, dongkrak usahanya masing-masing. Kemudian ada menu produk. Di menu produk ini merupakan fitur yang kita gunakan untuk posting produk. Nah, di mana untuk di dongkrak usaha ada fitur yang kita tambahkan ya Bapak Ibu ya, fitur yang namanya import file CSV. Nah, fitur ini digunakan ketika kita menggunakan hasil dari dongkrak usaha, maaf, menggunakan dari Maktul, di mana Maktul itu merupakan tool yang dibuat ataupun disediakan oleh tim Titik Terang Kreatif. Nah, itu bisa membantu kita untuk membuat postingan secara massal dalam waktu yang cukup singkat. Nah, nanti ini baru berguna di import file CSV ini ketika hasil dari Maktul tersebut kita input lewat dari fitur import file CSV ini. Kemudian ada input produk. Input produk ini fitur yang kita gunakan untuk menambahkan produk ya, posting produk seperti ini. Nah, ini kita isi nantinya ya, Bapak dan Ibu. Eh, Kemudian ada yang namanya reverse table. Reverse table ini untuk mereverse saja ya tabel yang ini yang ada di sini. Kemudian ada juga yang namanya fitur meta tag.
Meta tag ini kita gunakan untuk ini ya, selain mengidentitas dari website website ini kita, subdomain dongkrak usaha kita, ini kita gunakan untuk menyimpan kode verifikasi yang kita ambil dari ataupun yang kita dapatkan dari Google Search Console. Nah, ini biasanya kita gunakan di sini untuk ini ya, untuk menambahkan kode verifikasi baik itu domain mandiri dan juga subdomain dari dongkrak usaha itu. Kemudian ada juga Google Verifikasi List. Nah, Google Verifikasi List ini kita gunakan saat kita mengaktifkan subdomain yang sudah disediakan oleh dongkrak usaha di sini ya. Ada kurang lebih 100 subdomain yang bisa kita gunakan untuk ini ya, apa namanya? eh kita gunakan untuk mengepung pasar dan bisa seperti mengepung pasar ataupun yang lain-lainnya ya. Jadi kalau kita gunakan yang domain mandiri kan berbayar Bapak dan Ibu. Kalau sementara untuk subdomain ini sudah disediakan sebelumnya di dalam apa namanya di dalam akun member usaha dongkrak usaha yang Bapak Ibu miliki, tinggal aktifkan saja. Nah, di sini ada kurang lebih 100 ya. Dengan domainnya itu ada yang .com dan juga .my.id. Nah, ini bisa Bapak Ibu aktifkan ke 100-nya juga nggak masalah. Tapi harus diaktifkan juga per ini ya, diaktifkan untuk satu subdomain dengan satu kode verifikasi. Nah, kemudian di subdomain ini bisa Bapak Ibu inspeksi juga. Jadi setiap subdomain ini punya tampilan juga ya atau template yang berbeda-beda. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa namanya untuk menambahkan postingan kita dengan cara menginspeksi subdomain tersebut. Dengan syarat sudah diaktifkan sebelumnya. Kemudian ada iklan baris. Iklan baris ini kita gunakan untuk ini ya, apa namanya untuk memberikan informasi terkait dengan produk dan jasa kita melalui iklan baris di dongkrak usaha. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu pelajari. Videonya sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Kemudian ada BPP. BPP ini kita gunakan untuk membuat ini ya, membuat postingan halaman kita itu semakin bagus dan semakin unik. Nah, jadi ini untuk body per page ini eh, kita gunakan menyisipkan konten-konten yang sekiranya nanti berguna untuk menambahkan apa namanya, mendukung SEO dalam website postingan dongkrak usaha kita. Kemudian ada juga BPP subdomain. Sama halnya dengan body per page yang sebelumnya ya, cuman ini untuk subdomainnya. Jadi subdomain ini kita aktifkan dulu di Google Verification List tadi. Tujuannya tetap sama ya, untuk memperunik postingan kita dan juga untuk membedakan nantinya agar lebih bagus lagi di mata robot Google. Kemudian ada juga landing page 3 multi. Landing page landing page 3 multi ini kita gunakan untuk menambahkan landing page di dalam dongkrak usaha. Nah, jadi eh, sama halnya seperti di WSP ya, Bapak dan Ibu. Di WSP ada juga fitur dari landing page 3 multi ini dan di dongkrak usaha pun sudah bisa kita gunakan eh, dengan syarat kita sudah membuat landing page-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada fitur upload multiple gambar. Nah, ini kita gunakan untuk ini Bapak Ibu ya, untuk upload gambar yang kita mau tampilkan di deskripsi produk dongkrak usaha kita. Kemudian ada lihat website. Kalau lihat website ini kita gunakan untuk melihat subdomain ya, subdomain dengan subdomainnya itu dongkrakbisnis.com. Kemudian ada juga lihat semua produk. Untuk lihat semua produk ini akan menampilkan website ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ada berapa nih? Kayaknya belum diaktifkan ya. Kalau setahu saya itu ada ke 1.000 web. Kurang lebih ya ada ke 1.000 web, jadi di share postingan kita itu maka akan semakin bagus postingan kita di
ataupun semakin kuat karena dengan backlink dari website-website yang banyak ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya, gigabusiness.com, dipobusiness.com, winbusiness.my.id. Nah, ini website aktif pastinya. Dan pastinya satu website ini akan berbeda ya, beda template ya. Ini kayak masih dalam maintain Bapak dan Ibu. Jadi belum maksimal juga. Cuman itu yang info yang saya dapatkan itu insya Allah akan segera di ini ya perbaiki dan akan bisa diaktifkan kembali. Baik, kita langsung saja ke praktek kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara kita posting produk di dalam website Dongkrak Usaha. Nah, kita langsung saja ke menu produk ya. Jadi ini cukup lama Pak, ya, mungkin karena ini Bapak Ibu ya, jaringan saya agak lelet. Baik, kita langsung saja input produk. Nah, di sini kita akan isi ya form yang kita gunakan untuk gunakan untuk membuat ataupun memposting produk dan jasa yang kita miliki, di mana eh, kita isi dengan mencari kategori. Nah, jadi kategori ini disesuaikan dengan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, saya coba jasa kontraktor ya, jasa kontraktor. Nah, ini, nah ini nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan saja dengan kategori produk yang jasa Bapak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu memiliki produk yang berupa fisik, itu bisa dipilih yang lain-lain. Kalau nggak ada ya kategorinya, yang mendekati itu pun yang sesuai dengan produk dan jasa ya Bapak Ibu. Untuk yang untuk yang kategori produk fisik itu bisa digunakan yang lain-lain, bisa dipilih lain-lain. Dan yang jasa, kalau jikalau tidak ada jasa Bapak dan Ibu yang ada di dalam kategori, itu dipilih saja yang jasa lain-lain ini. Jadi karena saya sudah ada ya jasa kontraktor, maka saya gunakan yang jasa kontraktor kategorinya. Kemudian penawaran, penawaran boleh diisi ataupun dikosongkan juga nggak masalah. Namun saya sarankan untuk penawaran diisi Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk penawaran ini pastinya bisa menambah daya tarik ataupun daya magnet ya, daya magnet ataupun lead magnet untuk menarik dari calon customer kita. Jadi di sini kita bisa tambahkan kalau produk Bapak dan Ibu itu berupa produk basic itu bisa ditambahkan seperti gratis ongkir ataupun bisa mendapatkan gratis kelas. Tuh, biasanya kan di titik terang kreatif itu ada kelas-kelas yang gratis ya Bapak Ibu, seperti Meta Ads dan yang untuk digital marketing juga ada kalau nggak salah. Jadi itu bisa menambah, bisa dijadikan penawaran, dijadikan penawaran untuk menjadi lead magnet di dalam postingan produk dan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi di penawaran ini bisa disesuaikan saja. Saya coba untuk yang ini gratis survei ya, karena saya pilih untuk jasa kontraktor dan selain kita isi penawaran, kita isi juga nama produk ataupun judul postingan kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu pada form yang mengisi nama produk ya ataupun judul postingan ini sebelum kita buat kita harus riset terlebih dahulu. Kenapa kita riset? Karena untuk judul postingan ini akan menentukan postingan kita itu berhasil ataupun tidak. Jikalau postingan produk kita itu bagus ataupun tertarget, itu nanti traffic ataupun lead itu akan mudah kita dapatkan. Namun kalau judul postingan kita itu
asal-asalan itu hasil yang kita inginkan seperti traffic ataupun lead itu akan cukup susah kita untuk mendapatkannya. Nah, jadi disarankan untuk Bapak dan Ibu sebelum kita menentukan judul postingan itu kita riset terlebih dahulu. Dan caranya ada beberapa teknis ya, ada beberapa teknis. Namun yang paling dasar ataupun yang paling basic itu kita gunakan yang namanya Google Suggest. Nah, Google Suggest. Caranya, oh, Google Suggest itu kita buatkan terlebih dahulu kata kunci dasar ataupun kata kunci utama dari produk dan jasa yang kita miliki. Nah, jadi karena saya pilih yang kontraktor ya, kontraktor pembuatan lapangan. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu, suggest dari Google itu ada yang padel, golf, olahraga, sepak bola, basket, dan futsal. Nah, ini namanya Google Google saja saya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini cara yang paling basic ataupun cara yang paling dasar kita menentukan judul postingan yang kita inginkan. Nah, jadi kalau seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau kita asal-asalan saja dalam membuat judul postingan itu eh, akan semakin susah kita mendapatkan yang namanya traffic apalagi lead. Nah, jadi disarankan kita riset dengan menggunakan ini ya, Google Suggest dan kita tentukan ininya judul postingannya. Kemudian setelah kita buat judul postingan utama ya, judul produk dan jasa kita, itu kita pilih kita mau yang mana ininya. Apakah padel, golf, olahraga, sepak bola, dan basket. Nah, ini saya coba lapangan padel ya. Padel. Nah, di sini. Kemudian ada juga yang riset ya. Maaf, ada juga yang suggestkan seperti ini, profesional dan juga ada langsung diakhiri dengan kata kota ataupun kata eh, daerah yang ditarget. Nah, jadi inti dari kita melakukan riset itu ya kita akan menentukan judul postingan kita agar lebih mudah ditemukan oleh calon customer kita. Dan juga untuk menentukan kata kunci itu kita ada unsur yang namanya kita ini Bapak nih, Bapak namanya to the point untuk jualan. Nah, jadi kita nggak usah banyak basa-basi ya. Jadi judul postingan kita itu langsung kita kita buat postingan itu menentukan apa namanya menyampaikan bahwa kita itu jualan. Nah, kalau produk fisik ya bisa kita buat langsung dengan kata kunci jual. Misalnya kita untuk produk herbal ya, jual obat untuk diabetes. Contohnya jual obat untuk diabetes berizin atau berizin resmi di daerah apa gitu. Nah, jadi intinya kita membuat judul postingan itu langsung to the point aja. Kita untuk jualan. Nah, sama halnya seperti untuk profesi ini ya PB, seperti jasa ini, kita langsung to the point aja bahwa kita kontraktor melayani untuk pembuatan jasa lapangan padel di daerah tertentu ataupun daerah yang Bapak Ibu domisili itu. Nah, ini di sini kita coba ya, kontraktor pembuatan lapangan. Nah, ini coba kita buat daerahnya. Nah, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu ya, jasa kontraktor. Nah, ini kita coba saja jasa jasa kontraktor pembuatan lapangan padel di Padang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk postingan kita Bapak dan Ibu. Jasa masih ada juga sebelumnya sudah ada postingannya ya Bapak Ibu ya. Biasa. Kalau harga, kita cek dulu jasa kontraktor pembuatan lapangan golf. Lapangan golf, harga jasa pembuatan. Nah, ini pembuatan ya. Nah, jadi ini jangan kita buatkan aja nih Bapak dan Ibu, kontraktor kita hapus, kita pilih jasa.
Harga jasa pembuatan lapangan padel. Kita tambahkan ya. Coba sini apakah ada ininya? Kita cek dulu. Estimasi harga ya. Kita cek biaya pembangunan lapangan padel tenis. Nah, padel tenis ya ini coba kita bisa kita tambahkan padel tenis namanya paket komplit biaya buat lapangan padel. Nah, ini ada juga Bapak dan Ibu. Ini bisa kita gunakan untuk ini ya. Kata kunci juga cek harga paket komplit turun biaya ya. Paket komplit biaya pembuatan lapangan padel dari A sampai Z. Ini bisa kita tambahkan padel tenis ya. Bisa juga. Nah, ini kita ambil aja jadi kata kunci kita. Oke, ini copy. Kemudian kita lanjut mengisi gambar ya. Jadi untuk gambar itu ada ketentuannya Bapak dan Ibu. Ketentuan untuk ukuran gambarnya jangan lebih dari 1 MB. Jadi diusahakan di bawah 1 MB. Kita lanjut, kita pilih gambar. Nah ini ya, kita untuk gambarnya Bapak Ibu ya, kita cek dulu. Untuk gambar itu eh, tadi ditentukan bahwa untuk ukuran gambarnya di bawah 1 MB. Nah, di sini kita cek size-nya itu 437 KB. Nah, ini sudah memenuhi persyaratan bahwa untuk gambarnya itu di bawah 1 KB, 1 MB. Nah, kemudian untuk dimensionnya di sini kita lihat ada 1080 kali 1080. Nah, ini kami menyarankan untuk ukuran gambar itu diusahakan 500 kali 500 ataupun di bawah itu. Karena kalau 1080 kali 1080 eh, sudah termasuk besar gambarnya Bapak Ibu ya. Jadi kita edit dulu, kita perkecil. Nah ini 1080 kita resize ya, resize gambar, kita buat 500. Nah ini kemudian kita save. Kita cek lagi. Nah ini kita lihat dimensionnya 500 ke 500 dengan size gambarnya 110 kilobyte. Nah ini sudah bisa ya dikatakan kategori gambar yang sudah memenuhi standarnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita gunakan juga, kita ubah nama file gambarnya. File gambarnya sesuai dengan judul postingan kita. Kita pisahkan dengan strip ya. Nah, kenapa kita ubah nama file gambarnya menjadi judul postingan Bapak dan Ibu? Karena ini bisa menjadi salah satu fitur SEO gambar namanya Bapak Ibu. Jadi selain SEO dari postingan kita ini, nanti untuk gambarnya bisa kita SEO-kan juga. Nah, dengan syarat ini ya Pak Ibu ya, nama file gambarnya diusahakan sama dengan judul postingan produk kita. Baik, kemudian setelah kita upload gambar, itu kita isi harganya. Jadi harga ini boleh diisi ataupun dikosongkan juga nggak masalah Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menentukan harga itu bisa diisi saja di sini dan untuk harganya itu nggak usah dipisahkan dengan koma ya Bapak Ibu ya, ataupun titik. Misalnya 100.000. Jadi kalau 100.000, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kan kita buat 100 titik seperti ini ya. Jadi kalau di daftar usaha itu nggak usah diisi dipisahkan dengan titik. Itu dirapatkan saja seperti biasa. Ini kita hapus. Oke. Kemudian kita isi deskripsi produknya. Untuk deskripsi produk itu kita bisa ini ya Pak Ibu ya, kita bisa minta bantuan dari si AI, ChatGPT ya, ataupun AI yang lain seperti DeepSeek, Gemini dan yang lain ya. Itu tergantung Bapak dan Ibu biasanya pakai apa.
AI-nya. Nah, itu bisa buatkan saja di AI tersebut. Nah, penggunaan AI itu pastinya kita harus punya prompt ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan prompt untuk menghasilkan deskripsi yang sesuai dengan produk kita. Ini kayaknya banyak yang salah nih Bapak Ibu. Kita perbaiki dulu. Oke ya. Ini prompt yang sudah saya sediakan Bapak dan Ibu. Untuk prompt-nya nanti akan saya share di kolom chat ya. Nah, ini kita ambil judul postingannya. Nah, ini untuk ininya ya, prompt-nya atau perintah di ChatGPT itu buatkan artikel dengan keyword judul postingan kita tadi. Diawali dengan konten untuk penawaran ke calon pelanggan. Kemudian konten berikutnya berisi konten yang disukai oleh Google. Dan saya ingin artikel ini bisa disukai Google dan berada di halaman pertama pencarian Google. Nah, ini nanti si ChatGPT akan membuatkan ya, apa namanya, artikel yang memenuhi standar untuk SEO. Baik itu untuk H1-nya, H2 dan H3. Itu akan secara otomatis akan dibuatkan oleh si robot Google. Ini saya copy dulu ya. Kalau Bapak Ibu mau ngambil ininya, apa namanya, promnya. Nah, ini sudah saya buatkan ya Ibu ya. Bapak Ibu bisa copy prompt yang saya gunakan. Ini kita copy, kemudian kita edit ya. Jangan lupa untuk diedit. Kita cek. Ini H1 ya. Oke, ini H2, oke. Ini SEOWA. Nah, ini CWA ini bisa di bawah, bisa di atas juga Bapak Ibu ya. Di CWA ini kita gunakan untuk memunculkan tombol ini CTA, berupa CTA WA ya, WhatsApp. Nah, jadi di platform titik terang kreatif itu ada script yang biasa kita sebut CWA, CO deny dan CO baca. Nah, jadi untuk awal-awal itu yang perlu kita gunakan itu CWA dan CO deny. Nah, ini CWA ya. Kemudian kita lihat, kita tambahkan lagi ini H berapa nih? H1 ini buat H2. Ini harganya nggak usah ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Takutnya. Nah, kita belum dapatkan harga yang pasti. Jadi kita ini dulu. Ini H1 lagi nih ya. Ini H berapa nih? Tiga, tiga.
CWA, kemudian CO Denai. CO Denai. Sini jangan lupa ditambahkan juga ya Bapak Ibu ya. CWA, bawahnya CO Denai. CO Denai. Tambahkan juga ya CO Denai. Oke, setelah selesai kita edit deskripsi, kita lanjut ke meta keyword. Meta keyword kita samakan saja dengan judul postingan ya. Samakan saja judul postingan. Kemudian untuk meta deskripsi, kita minta lagi bantuan dari ChatGPT ya. Untuk promptnya buatkan saya meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran menarik dari artikel di atas. Nah, jadi untuk di meta deskripsi ini Bapak dan Ibu, maksimal jumlah jumlah karakternya ataupun huruf itu 165 karakter ataupun huruf. Nah, jadi untuk meta deskripsi itu biasanya muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Di bawah ini, di bawah judul postingannya. Nah, ini bisa karena dia terlalu sedikit, itu bisa kita tambahkan ataupun kita isi dengan penawaran agar lebih menarik lagi. Ataupun mendukung dari judul postingan yang kita buat. Jadi diisi dengan penawaran. Cek dulu. Nah, ini bisa ya. Jadikan meta deskripsi. Hubungi sama. Ini udah mentok nih. Kemudian nomor WhatsApp kita buatkan ya. Pakai 62. Dan teks WhatsApp ini disesuaikan saja dengan bahasa Bapak dan Ibu sekalian. Jasa pembuatan lapangan padel Padang bisa dibantu. Oke. Kemudian untuk link order ini, kita lihat Bapak dan Ibu ada link order di marketplace ya. Bisa diaktifkan dengan cara menyisipkan ataupun mengisi link ataupun URL produk yang sudah kita daftarkan di marketplace, contohnya di Shopee. Nanti link produk kita yang sudah terdaftar di Shopee diisi di sini. Nah, kemudian kalau sudah diisi linknya, di deskripsi ini jangan lupa dibuatkan yang dengan ininya, skripnya itu order Shopee. Kalau Tokopedia, order Tokopedia. Nah, ini skrip ya, skrip untuk memanggil nanti ataupun memunculkan logo dari skrip link URL marketplace yang kita isi sebelumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu isi di sini link marketplace-nya tanpa mencantumkan skrip yang order Shopee ataupun order Tokopedia ini ya, dia dia nggak akan muncul. Akan muncul link order ataupun link order ke marketplace yang kita sudah tentukan. Seperti itu. Baik, setelah kita isi ya, kita langsung submit. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah terupload postingan kita. Kita cek di dalam website. Nah, ini ya, tadi postingan kita harga jasa pembuatan lapangan padel tenis di Padang. Nah, ini sudah berhasil kita posting produk kita. Nah, ini kita cek ya, kita cek dulu. Nah, ini tadi CWA tadi Bapak dan Ibu, dan ini CO Denai. Nah, kemudian setelah kita posting produk kita seperti ini, hal yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita lakukan, yaitu mendaftarkan postingan produk kita ke Google. Caranya kita gunakan GSC, Google Search Console nama Bapak dan Ibu. Hmm. Nah, ini kita copy ya linknya. Kita copy link postingan kita yang sudah kita posting.
kemudian kita masuk ke GSC. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang baru bergabung untuk cara pendaftaran ininya ya, apa namanya cara pendaftaran website ataupun domain yang kita miliki itu ada di video sebelumnya, bisa Bapak Ibu cek ataupun bisa langsung ke channel saya sini tutorial ini ya Bapak Ibu ya. Cara pendaftaran ini ya, pendaftaran subdomain ataupun domain mandiri di sini juga ada. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa lihat dengan nama channel saya itu Dentando Digital. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek ya. Di sini ada untuk dongkrak usaha, kemudian portal, ada yang maktul juga, kemudian juga WSP ya. WSP juga ada di sini Bapak Ibu untuk penjelasan penggunaan fitur-fitur yang ada di WSP. Kemudian selain WSP, dongkrak usaha juga ada, maktul apalagi, dan juga di uh, ma- portal kota ataupun portal kategori. Nah, ini bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu. Kan saya bagikan nama ininya, YouTube-nya. Tinggal lihat aja Bapak Ibu ya. Dan tanda digital. Nah, ini bisa Bapak Ibu kita buatkan saja. Bisa dicek nanti Bapak Ibu untuk dongkrak usaha dan juga yang lainnya ya. Platform-platform dan titik terang kreatif. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah ininya ya, saya berikan penjelasan sedikit ataupun sekilas saja. Jadi ketika baru mendaftarkan di GSC, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian dipilih yang bagian awalan URL. Nah, nanti Bapak Ibu isi nama domainnya. Kalau di sini contohnya ini ya, saya ambil yang ini. Nah, pastikan di sini baru dilanjutkan. Nah, ini karena saya sudah daftar ya Bapak Ibu ya. Kita buka properti. Nah, kita buka postingan produk kita. Ini kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Kita enter. Kemudian kita minta uji URL aktif. Nah, ini kita tunggu. Nah, jadi untuk di GSC ini dia punya kuota ya Bapak Ibu ya. Punya kuota untuk melakukan inspeksi postingan produk kita. Namun untuk kuotanya itu kita nggak bisa tentukan berapa yang kita miliki dalam satu harinya. Jadi si yang menentukan itu si robot Google ya Bapak Ibu ya. Dan untuk memudahkan kita agar ini ya, agar meminimalisir yang namanya kuota terlampaui itu. Jadi saya sarankan setelah kita posting produk langsung kita inspeksi. Nah, kemudian setelah kita uji relaktif, kita minta pengindekan. Kita tunggu. Nah, pengindekan diminta. Nah, ini sudah notif ya, notif yang menyampaikan bahwa postingan kita itu sudah ini ya, sudah masuk di antrean untuk robot Google Rayapi. Jadi kita tunggu dulu postingan kita itu di Rayapi Google paling cepat 1 kali 24 jam. Nah, jadi paling cepatnya 1 hari ya, ataupun eh, terkadang bisa lebih lebih inilah, lebih cepat dibanding yang kita perkirakan. Biasanya kalau siang ini kita daftarkan itu malam biasanya sudah muncul Bapak dan Ibu. Namun paling ini ya, kalau saya pribadi itu biasanya pengalaman itu paling lama 1 kali 24 jam, paling cepat ya. Jadi kalau paling lamanya itu semingguan lah, itu sudah paling lama. Nah, jadi ini sudah sampai kita di step akhir ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita daftarkan ataupun step yang kita yang lakukan mulai dari menginput link URL,
postingan kita sampai tadi minta pengindekan itu bisa kita namai ataupun kita sebut dengan inspeksi postingan ataupun inspeksi URL. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Eh, Step by step ya, Bapak ya. Step by step bagaimana cara posting produk secara manual dari awal sampai akhir dan diakhiri dengan inspeksi postingan tersebut ke dalam Google Search Console. Nah, mungkin seperti itu dulu Bapak dan Ibu cara kita posting produk di Dongkrak Usaha dan mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa raise hand dan bagi yang masih ragu itu bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Kita cek dulu di kolom chat ya. Untuk iklan baris jika terposting mengurangi kuota atau tidak. Nah untuk iklan baris dia nggak akan ini Bapak dan Ibu ya. Nggak akan mengurangi kuota. Mas Dede, untuk rekaman di YouTube-nya Mas Dede Rehan, gunanya bawaan Dede. sudah ada berapa rekaman DU ya? Saya lihat Mas Dede kok baru ada 3 ya. Hmm. Ya Pak, jadi kalau untuk di rekaman Mas Rehan itu sebelumnya saya ada juga yang kosong ya. Saya ada yang kosong juga rekamannya karena saya nggak ngajar, karena ada keperluan juga. Itu bisa, Masih cintanya Mas. ya Pak, ya Bu, silakan Bu. Saya ada kendala di ini. Coba di dikembali ke itu ke home atau website saya aja dulu. Eh, nah Kalau ini Mas, apa Bu? ini kan arahnya alurnya mau ke daftarkan ke GSC ya. Ya, Eh, Pas diklik ini gambarnya punya saya nggak ada, tapi URL-nya ada. Itu problemnya di mana ya Mas ya? gambar ini nggak muncul Bu. Iya, tapi URL-nya ada itu. Nah, lucunya lagi itu postingan sudah terindeks. Saya kan bingungnya di situ. Itu Oh. problemnya di mana ya, Mas ya? Kira-kira. Kalau Berarti kan ada yang nggak beres. coba diganti eh, file gambarnya Bu. Contohnya eh, Oh, misalnya yang nggak muncul ini dia PNG gitu ya Bu ya. Nah coba Ibu upload ulang, tapi upload gambarnya itu atau enggak dihapus saja di sini Bu. Nah contohnya di sini ya. Ini misalnya yang Bapak ya. yang Ibu input tadi itu nama file gambarnya PNG. Kalau saya kan ini, ntar Bu saya coba buka ya. Itu mungkin filenya juga kegedean kali. Iya bisa. Nah ini kalau saya lihat di ini kan Bapak Ibu ada kan JPG ya. Kalau ini saya kan JPG. Ya, Nah nanti kalau ya. dia nggak muncul itu biasanya coba diubah Bu menjadi awalnya JPG menjadi JPEG gitu atau JPEG PNG gitu ya. gitu. Ya Oh, gitu. Oh. Atau kalau mungkin kebesaran ukurannya bisa ya, Mas ya? kalau Nggak. kalau bi- bi- kebesaran dari ininya Bu apa namanya pikselnya biasanya nggak ini nggak ngaruh sih Bu. Kalau kebesaran piksel itu dia akan besar besar muncul tampilannya Bu. Ini akan besar. Tapi coba aja Bu, dicek dulu juga ya. Mana tahu berpengaruh juga dari ukuran gambarnya. Kalau saya sarankan kan tadi itu 500 kali 500 ataupun di bawah itu juga nggak masalah. Kalau 1080 itu nggak ini juga sih Bu, kurang ini juga ya. Biasanya sih nggak akan ngaruh itu. Coba aja diubah nama file gambarnya. Ada Tapi lagi Bu? misalnya nggak ada gambar gitu, juga masih bisa ya, Mas ya? Bisa Bu. Saya Jadi waktu itu kan bingung ya, ini ya, problemnya di mana? Tak ganti artikel juga sudah sampai 3 kali Mas. Tak pikir apanya nih yang salah ini ya, nggak keluar. Apa kena kanonika? Saya tuh bingung. kalau kalau Pas kenakan lihat, kalau kenakan nikel ya nggak akan ini Bu, nggak akan ke indeks itu. ya setelah 3 kali saya ganti tuh, lah ini kok udah muncul ininya indeksnya, kok udah terindeks, berarti kan udah di Google ya. Tapi kok Ya. gambarnya nggak ada. Udah ada yang melihat lagi itu. Tak lihat ada 4 orang sudah melihat di Google dulu.
Tapi kok gambarnya nggak bisa ya? Nama nama dongkrak usaha ibu apa ya? Teman bisnismu, dongkrak bisnis kamu. Mana bu? Ini saya Yang jaringan saya pintar bu. Jaringan saya. gambar. Terus terus pas ke bawah, pas ke bawah. Yang sewa. Nah ini nih sewa nih, sewa lapangan padel nih. Tuh kan? Ntar bu, ini ya Kosong. jaringan saya ini. Ntar dulu. Jaringan saya juga nih kendalanya. Oh ini nggak. Oh ini nggak muncul ya bu ya? Memang nggak muncul ya? Ah masa nggak? Iya enggak. Masa semua masa kayak gitu? Ntar dulu. Nah ini muncul kok. Nah, coba dicek aja Bu postingan postingan Ibu nih. Mungkin ada yang bermasalah kayak ini Bu. Apanya? Punya yang dicek apanya, Mas? Oh, postingannya yang ininya, apa namanya di produk yang tadi, yang di sininya, coba dicek. Oh, yang sewa tadi ya? Ya, Oke. coba dicek Oke, ataupun Mas. Oke. di input yang baru aja deskripsinya Bu. Oke. Tapi Dan sudah didaftarkan ke GSK, Mas gimana? Nggak apa-apa toh? Ganti artikel aja gitu dah. sementara dia nggak muncul nih kan Bu. Kayaknya ini tapi gambarnya muncul kok ini. Gambarnya muncul, tapi pas saat mau di GSC itu kosong tadi toh. Loh kan, kosong toh. Grup bisnis sewa lapangan padang. Nah, ini saya mau tanya ini problemnya di mana? Saya bingung saya ini. Coba aja Biar Bu. tahu nih masalahnya. Coba aja di ini lagi diedit lagi Bu. Di deskripsinya ini coba diedit. Tapi kok anehnya bisa dilihat orang, Mas, postingan saya. Ya kalau dia login ke sini kan kita jatuhnya ngelihat Bu. Seperti ini kan 8 kali kalau kita cek Iya, lagi. iya, betul. Nanti kayak coba kita cek lagi kayak itu enggak tuh enggak gitu ya. Kita cek lagi. Nah, ini enggak kehitung dia Bu. Berarti ada kendala itu Bu. Oke, oke. Mm, mm, mm. Dicek aja Bu ya. Berarti yang diperbaiki apanya ini? Gambarnya atau artikelnya? Gambar dan serta deskripsinya aja Bu. Oh, Gambar. tapi judul tetap tetapkan dulu ya, tetap itu ya. Judul jangan diotak-atik kalau udah diinspeksi Bu. Kalau belum Ibu inspeksi nggak apa-apa diganti judul kan. Tapi kalau udah diinspeksi jangan inilah. Jangan diotak-atik dulu untuk judul. Paling kalau untuk deskripsi nggak apa-apa ditambah Oke. ataupun di ini baru. Berarti revisi artikel ya Mas nanti sama ukuran gambar ya. Ya, Oke, Mas. Terima kasih, Mas. ya sama-sama Bu. Pak Purnadi, silakan Pak. Ada yang bertanyakan Pak? Ya, terima kasih, Mas Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Eh, Tadi kan Mas Diri ngasih contoh memperkecil ukuran gambar ya. Iya Pak. Saya mencoba kok nggak bisa ya Mas ya. Kan itu tadi klik edit langsung Ya. muncul ukuran. Tapi di saya Ah, nggak bisa. Itu harus dibuka apa dulu? kalau kalau nggak bisa ini Pak, langsung aja ketikkan di sini Pak di pencarian laptopnya namanya Paint Pak. Paint Pak. Paint. Ini ya. Kemudian Paint langsung aja Pak diedit di sini Pak. Kalau cara editnya Itu. file open ya, open. Hmm. Nah, pilih gambar yang mau diedit seperti ini. Nah, nanti setelah muncul gambar ini di resize saja Pak, di resize, Oh di gitu. pixel. Berarti menampilkan paint itu ya, paint itu tadi ya. Iya, Oke oke oke. Ya ya, makasih makasih. ya sama-sama Pak. Terus itu saya kan kemarin iseng-iseng bikin itu ya selain lapangan padel kan ini Mas.
Sekarang saya maaf nih, jarang jarang ikut Zoom-nya Mas Gede nih. Kadang ada keperluan gitu ya. Saya nyoba-nyoba apa tuh telur. Pak Paulus. Halo? Ya Pak. Nyoba bikin itu artikel telur. Kok tiba-tiba kemana ada yang telepon. Padahal saya tuh belum nyoba belajar untuk apa inspeksi ya. Inspeksi apa di GSC apa namanya? GSC Pak. Ya, belum belum melakukan itu. Kok tiba-tiba ada yang telepon nanya telur. Itu Nah, kenapa, Mas? nah jadi Padahal saya tuh belum belajar GSC, belum nyoba GSC saya. Bapak Belum pakai bisa. postingnya pakai dongkrak usaha kan? Iya, pakai Dongkrak dongkrak usaha usaha. kayaknya itu. Iya. Nah, jadi kalau untuk dongkrak usaha ini Pak, domain yang dongkrakusaha.com dan dongkrakbisnis.com. Bisnis. Nah, ini dia nggak perlu kita inspeksi Pak, dia nanti akan di-review oleh Google Pak. Oh gitu. Ya, Ya, saya bingung. khusus untuk yang ini ya, dongkrakusaha.com dan juga untuk dongkrakbisnis.com ini, itu dia kan dari settingan dari ininya apa namanya dari programmernya di titik terang itu dia nggak perlu kita inspeksi. Jadi secara otomatis Mm-mm. nanti si robot Google akan ngerayapi itu Pak. Jadi kalau meskipun Bapak nggak GSC postingan Bapak itu, nan- eh, Hah? postingan Bapak yang ada di dongkrak usaha dan dongkrak bisnis itu nanti akan tetap muncul Pak di pencarian Google. Oh gitu. Nah, Saya juga bingung, tahu-tahu nanya telur. iya. Satu ikat berapa? Aku nggak ngerti. Berbeda berbeda halnya nanti Bapak kalau punya website WSP ya. Kalau WSP meskipun Bapak nggak inspeksi itu dia nggak akan muncul Pak. Kalau WSP saya belum tahu, Mas. Ya. Dongkrak usaha kita baru tahu nih. Nah, jadi untuk dongkrak Saya usaha, kan belum belajar, terus terang saya belum nyoba postingan yang di GSC belum, karena saya nyari-nyari YouTube-nya Mas Dede di apa di YouTube-nya Mas Rehan kok baru nemu tiga itu. Saya baru nyetel apa rekaman-rekaman itu, belum sampai ke GSC kok tiba-tiba ada yang telepon nanya telur gitu. ya kalau postingan Bapak yang ada di dongkrak usaha itu dan dongkrak bisnis ini dia akan secara otomatis di Google kok Pak. Jadi Oh, nggak. berarti nggak usah daftarin ke GSC pun udah otomatis muncul gitu ya. Ya, yang dua ini ya Pak ya. Cuman kalau Bapak Ya, Bapak punya subdomain ini ya, subdomain seperti saya punya ini, dongkrakbisnis.com ini. Nah, ini harus Bapak daftarkan juga ke GSC. Bapak kan punya akun member tuh. Jadi akun member itu punya subdomain juga tuh, dapat subdomain yang dari dongkrak bisnis ini kan seperti ini. ya, Nah, ini harus ya. diinspeksi Pak. Jadi kalau nggak Bapak inspeksi dia nggak akan muncul. Cuman yang untuk yang dua tadi ini, yang dongkrakusaha.com dan dongkrak bisnis ini dia nggak perlu nggak nggak Bapak inspeksi pun dia akan tetap terindeks itu nantinya Pak. Gitu ya. Tapi saya nyari di Google kok nggak muncul ya yang postingan saya. Tapi kenapa ada orang telepon gitu? Wah, kalau telur itu paling ini Pak, produknya itu Pak, produknya paling cepat dapat lead itu Pak. Oh gitu. Ya, Ya kemarin pas telepon ya akhirnya saya kasih ke itu yang deket rumah kan ada yang jual telur. Coba deh itu ada yang nanya telur gitu ya. ya nggak apa-apa Pak, bagus itu Pak, kan udah dapat lead Bapak itu namanya. Iya iya iya. Tapi saya nggak ngambil untung, pokoknya saya kasih nomor telepon dia gitu aja sih. Ya, untuk awal-awal ini nggak apa-apa Pak. Nanti kalau udah Iya iya. skalanya udah besar, ya, Bapak yang handle lagi Pak. Oke oke. Terima kasih Mas Dede. Terima Ya kasih. Pak, ada lagi Pak, Ya, Mas Dede, saya mau nanya Mas Dede. silakan Pak. Iya, kita kan kalau potong keyword yang panjang itu kan boleh ya? Potong maksudnya Pak. Iya, kita kan mau memperpendek ininya di judulnya itu kan boleh. Jadi nggak misalnya jual telur murah di Tangerang. Nah, Ya, murahnya kita hilangin kan nggak apa-apa kan? nggak apa-apa Pak. Cuman cuman Iya, jangan murah terlalu sama. pendek, jangan terlalu pendek juga untuk judul postingannya ya Pak ya. Oh gitu. Ya, karena kalau terlalu pendek nanti persaingannya tinggi Pak. Oh gitu ya. Soalnya kan dia udah muncul, maksud saya udah muncul di satu.
halaman satu kita mau pendekin karena terlalu panjang gitu kan. Bisa kan ya? Bisa, Nggak bisa, dirubah, cuma dipendekin doang. bisa. Oke, sip. Nah, ini yang kedua saya mau nanya ini. Kita ada orang temen minta tolong dimunculkan nama perusahaannya di Google. Itu caranya gimana ya? Dibikin postingan aja, Pak. Dibuatkan postingan khusus perusahaan teman Bapak tersebut. Nanti diinspeksi aja, Pak. Oh, nama perusahaan. Oh, gitu. Cuman, cuman ya ini aja, Pak ya. Ya, perusahaan teman Bapak itu bergerak di bidang apa ya? Ya usaha sepatu sih, Ah, sepatu. Cuman tapi nggak nama dia berarti kan? kalau untuk di postingan Ini bukan. di postingan kita jangan ini, Pak. Jangan pakai ini aja dulu, Pak. Pakai judul postingan aja ya. Misalnya distributor sepatu ini gitu kan, Pak ya. Nah, nanti di dalam Oh gitu. deskripsinya itu baru dicantumkan nama perusahaannya, Pak. Oh iya, jadi nggak usah pakai nama dia gitu ya? Ya, untuk judul postingannya nggak usah ditambahkan nama perusahaannya dulu, namun Oh, oh. fokus di produknya apa gitu kan. Nah, baru nanti Oh di gitu. dalam Sip. deskripsinya ini dicantumkan perusahaan teman Bapak tersebut. Oke, siap-siap. Terus gini, kalau seandainya kita sebenarnya udah ada perjanjian, komitmen sama dia, terus dia apa namanya, yang nggak menepati janjinya lah. Kita mau cabut postingan itu gimana caranya? Kita hilangin dari Google lagi gimana caranya? Kalau ngap- kalau saran saya nggak usah dihilangin, Pak. Diganti aja deskripsinya, Oh, Pak, ataupun dicari vendor yang baru, Pak. oh Sayang, gitu. sayang kan Pak kalau postingan kita ataupun postingan Bapak ini udah di page one, kalau dihapus ya rugi kan. Ah, iya, 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 Mending cari diganti aja ya yang lama. mending Cuman cari vendor biayanya kan baru atau agak gimana susah gitu. juga ya. Oke. Oke, siap, siap. Ya, makasih. Ya, makasih Mas ya. Ya sama-sama Pak. Mas di meta deskripsi apa bisa dikasih CWA juga? Kalau di meta deskripsi nggak usah ditambahkan CWA aja, Bu. Nggak usah ditambahkan CWA Pak. Kalau Bapak mau cantumkan nomor WhatsApp langsung aja dicantumkan aja Pak. Di sini contohnya ya. eh, Dapatkan harga terbaik sekian-sekian survei lokasi gratis pengerjaan cepat bergaransi hubungi 08 sekian 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 sekian. Nah, nanti ini bisa Bapak boleh dicantumkan langsung nomornya ya. Asalkan nomor Bapak itu nggak expire ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk CWA nggak usah dicantumkan di meta deskripsi ini. Kalau mau langsung dicantumkan nomor langsung aja dibuatkan di kolom di deskripsi meta deskripsi ini aja Pak, Bu. Mungkin file gambar yang bukan Mas JPG Dede, ya. Ya, Pak. maaf, tanya lagi. Ya, YouTube-nya Mas Dede yang di Dentan, apa Dentandu tadi ya? Apa ya, ya, Dentandu Pak. Digital ya? Ya, Pak. Itu yang urutan dari awal sampai GSC itu komplit ada nggak? Ada, Ada ya? ada. Oh, Ini kan ini Pak, ini pendaftaran domain DU Mandiri ke GSC nih. oh gitu. Cara inspeksinya juga ada kok, Pak. Oke, oke, oke. Ya mendingan dari situ aja lah. Yang di Mas Rehan kok nggak lengkap gitu. Saya ngeliat cuma ada 3 tadi. Ada kok, Pak. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 kalau nggak salah itu, Pak. Dicek aja, Pak. Kalau saya Oh ini iya. membahas yang fitur-fitur aja, Pak. Maksudnya itu kan cara penggunaan meta text seperti apa, kemudian Ya untuk betul, betul. verifikasinya, Itu yang saya perlu tuh ya. verifikasi ini seperti apa gitu kan, iklan baris ini stepnya bagaimana. Kalau saya bahasnya seperti itu, Pak, yang di YouTube saya ya. Baik itu Iya, yang iya. di eh, dongkrak usaha ataupun di WSP, saya kalau ininya seperti itu. Jadi saya kalau boleh dibilang di YouTube saya itu yang yang sampai sejam-sejam itu jarang, Pak. Ada cuma nggak banyak. Oke, iya, iya. Tinggal dicek aja, Pak, mau fiturnya apa di di ini saya Dentando ya. Itu Tando. di dongkrak usaha saya yang landing P3 multi kok nggak bisa ya? Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki akun member Dongkrak Usaha,
Yang di fitur LP3 Multi eh, ini fitur upgrade namanya, Pak. Upgrade. Ya, Oke. jadi kalau Bapak mau daftarkan seperti ini ya, mau aktifkan fitur landing P3 Multi ini Bapak harus registrasi lagi ke CS, Pak. Oh, bayar gitu maksudnya ya? Ya, ya. Karena ini Oh, fitur iya, iya, tambahan, iya. Pak. Jadi fitur tambahan ini butuh biaya lagi. Itu untuk apa sih, Mas? Yang landing P3 multi itu? Nah, ini bisa kita kita sisipkan landing page, Pak. Contohnya seperti ini. Oh, Contohnya oh ya, landing page itu ya? Oh, ya iya, iya, iya. Oke, oke. jasa catering pernikahan ini ya, contohnya. Nah, ini kita lihat ini dongkrak bisnis ya, Bapak Ibu ya. Ini dongkrak usaha kita kalau kita klik itu tampilannya landing page, Pak, seperti ini. Oh, gitu. Jadi eh, kalau yang nggak pakai landing page kan biasanya munculnya seperti ini, Pak. Yang tampilan biasa seperti ini kan. Nah, jadi kalau Iya, iya, dengan iya. kalau Bapak Ibu aktifkan yang fitur landing LP3 Multi tadi, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita eh, buat dulu landing page-nya, Pak, pakai Hmm. ChatGPT ataupun AI yang lain. Nah, nanti landing page hasil dari script HTML-nya itu kita input di fitur LP3 Multi ini. Tutorialnya sudah ada, Mas Ada, Didi. kalau yang di Oh, YouTube saya ada, Pak. Ini, Pak, di oh, iya, iya, iya. yang ini cara cara input BPP, maaf. Nah, ini cara menggunakan fitur landing P3 Multi. Yang video terakhir ini, Pak. Iya, 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 iya. Kayaknya lebih bagus ya, lebih menarik gitu ya, Mas ya. Yang mana, Pak? Yang tadi, yang landing page tadi. Ya, kalau kalau yang secara garis besarnya kita gunakan landing page kan untuk ini lagi, Pak. Lebih mengkonversi lagi postingan kita gitu kan, Pak. Nah, jadi Hmm. eh, dari segi tampilan pun lebih menarik juga. Dan dari segi bahasa ininya, apa namanya, copywritingnya kan bisa kita sesuaikan tuh, Pak, di landing page ini. Jadi kalau Bapak Ibu sering apa namanya ikuti Zoom subuh SEO subuh sama Pak Putra, nah itu kan beliau ngajarin tuh bagaimana cara bikin landing page yang menarik dengan copywriting, dengan tambahan gambar dan segala macam. Nah, di Dongkrak Usaha itu bisa kita gunakan ilmu yang di-share Pak Putra itu buat cara membuat landing page, kita aplikasikan ke website Dongkrak Usaha kita. Nah, dengan menggunakan fitur LP3 Multi ini. Syaratnya Bapak Ibu harus aktifkan dulu. eh Caranya nanti tinggal chat aja si apa ya? Chat aja CS-nya, CS titik terang. Nah, itu Bapak Ibu tinggal registrasi lagi. Karena ini Bayar memang, berapa tuh, Mas ya? waduh, kalau untuk harga saya kurang ini, Pak, kurang tahu juga, Pak. Oke, nanti saya tanya CS deh. Iya, Pak. Langsung aja ke CS, Pak. Nah, jadi Ya, ini ya. fitur yang berbayar juga ya, Pak Ibu ya, ya LP3 Multi dan juga yang ini, Pak. Fitur file import file CSV ini. Ini berbayar juga. Tapi kalau dari segi ini eh, sangat terbantu nantinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang terkendala dalam malas lah ibarat ya di bahasa kita itu malas posting gitu kan. Kalau kita mau secara banyak postingnya itu dengan Maktul yang tadi Pak, yang Maktul, kemudian nanti diimport di sini itu akan secara otomatis akan menginput postingan kita bisa ratusan bahkan ribuan, tergantung dari kuota yang kita miliki ya. Nah, jadi di fitur import file CSV dan juga fitur landing P3 Multi ini fitur yang berbayar ya Bapak Ibu ya, ataupun yang biasa kita sebut fitur update gitu, upgrade ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, apalagi yang untuk LP3 Multi ini cukup bagus ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Dengan penambahan landing page di dongkrak usaha yang sama-sama kita ketahui bahwa di untuk SEO-nya dongkrak usaha ini sudah sangat bagus sekali Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan landing page. Nah, itu maka akan lebih semakin bagus lagi ini kita ya, yang seperti seperti yang saya lihatkan tadi Bapak Ibu seperti ini. Dia tampilannya dongkrak usaha dari segi postingannya, namun ketika diklik itu akan menjadi landing page.
Nah, ini bisa Bapak Ibu kreasikan sesuai dengan produk dan jasanya. Mas, videonya yang landing page multi tolong di-share linknya di chat. Ini belum belum aktif ini Bapak Ibu. Ini tanggal saya jadwalkan untuk tanggal 13 Desember ini. Jadi tapi nanti saya ubah ya. Nanti saya coba ubah akan saya percepat. Nanti bisa dicek aja Pak Ibu di website ini ya di channel saya Nintendo Digital dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial ya. Kalau saya lebih ke tutorial Bapak Ibu. Tutorial cara penggunaan platform dari Titik Terang Kreatif. Di sini ada ini juga Pak Ibu, apa namanya? Dongkrak usaha, kemudian di playlist saya ya. Kalau saya khusus di untuk tutorial di Dongkrak Usaha, kemudian PKP saya juga ada. Kemudian di Maktul, Portal Kota, WSP. Nah, baru ini yang baru saya buat Bapak Ibu karena YouTube saya juga baru ya. Dan saya sering di ini juga Bapak Ibu, apa namanya? Saya sering bantu customer juga karena sering ditanya-tanyai. Jadi saya bikinkan video. Jadi tinggal nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya tentang teknisnya tutorial penggunaan ini tinggal saya berikan video-video yang sudah saya buatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal dicek saja kebutuhan Bapak Ibu seperti apa di websitenya. Ada dongkrak usaha, PKP, Maktul, kemudian portal kota, fitur WSP ya. Saya lebih ke WSP juga karena WSP ini pada umumnya harus dikuasai dulu Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu saya menyarankan untuk punya juga WSP ya. Karena WSP ini dasar untuk penggunaan fitur-fitur SEO yang ada di platform titik terang kreatif khususnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah paham ataupun familiar dalam penggunaan WSP itu yang lain akan mudah Bapak Ibu kuasai. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai eh, dongkrak usaha? Ya dikit Mas, tambah dikit Mas. Ya Pak. Itu di tampilan Dukra usahanya Mas Didi kan tampil semua ya kayak macam lihat website Anda, lihat semua produk kan tampil semua, tapi di punya saya kok nggak tampil ya dia ke ngumpet gitu di bawah gitu. Coba diperkecil ukurannya Pak. Ukuran ukuran ininya Pak. Kalau ini kan Caranya gimana Mas? kalau di laptop Pak kontrol ini Pak, kontrol atas Pak. Nah, jadi nanti di Kontrol, kontrol arahnya atas Pak. Ada atas bawah gitu ada nggak Pak? bentar. Yang pick up, pick down ya? Ya, back up back down. Bentar. Kontrol, Kalau pakai mouse lebih mudah Pak. Tekan aja kontrol arahnya ke atas ataupun ke bawah kalau pakai mouse Pak. tekan kontrol apa? CTR Oh iya, udah. Oke. Makasih Mas, makasih. ya Pak, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai dongkrak Satu usaha? lagi boleh Mas? Ya, boleh silakan Satu Bu. aja. Nah, tolong kembali ke GSC Mas, tolong Mas. Oke. Untuk, nah ini nih. Ini loh Mas, saya mau nanya yang katanya dongkrak bisnis nggak perlu sama dongkrak usaha nggak perlu. Mas yang kita GSC itu mohon maaf dipraktekkan Mas langsung Mas. Nah, jadi di Ibu punya eh, akun dongkrak usahanya yang domain mandiri atau yang subdomain? Eh, nggak tahu itu pokoknya cuman kom gitu temen bisnismu Nah, jadi kan dongkrak yang bisnis kom gitu. berarti yang subdomain Ibu yang akun Ibu yang subdomain gitu kan? Nah, jadi yang diaktif Oh, yang itu di subdomain ya. ya subdomain Bu. Jadi yang Boleh subdomain ini dipraktekkan yang Mas, tolong Mas. oh jadi kalau saya daftarkan Bu ya. Jadi saya coba daftarkan lagi untuk subdomain tapi ini aja Bu. Saya yang domain mandiri aja Bu ya. Ini kan saya domain mandiri nih. Sama sih intinya pakai yang subdomain sama domain mandiri pun sama Oh itu. yang cuman HTTPS teman bisnismu kom gitu aja ya. Ya,
Kalau ibu mau sama seperti itu, produk itu ya, udah kalau dipotong sampai ke situ ke kanannya. ya itu namanya domain mandiri bu, nggak ada embel-embel dongkrakbisnis.com, dongkrakusaha.com itu nggak ada embel-embel itu. Oh, Jadi itu namanya itu domain langsung di mandiri. GSC-nya gitu, langsung di GSC kan gitu ya? Di Iya, copy, cuman gitu toh, digital business Bits ID terus di copy gitu aja. iya. Ini kalau yang seperti ini kita daftarkan dulu bu. Tapi kan ini saya sudah daftarkan nih bu. Nih di Digital Sudah. Business Biz ID kan. Jadi tinggal Heeh. ini aja, klik postingannya, klik postingan, Copy. kemudian di copy linknya, eh, paste di sini. ya, ya, ya. Nah, setelah dipaste, di enter, kemudian diuji URL aktif, Bu. Baru diminta pengendekan. Cuma itu aja, Bu. Gini, gini. Gini, Stepnya ya. nutur nuwun, nutur nuwun. Ya, Bu, Gini. sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat ya untuk video tutorial penggunaan fitur-fitur di platform Titik Terang Kreatif ada di selain dari YouTube-nya Mas Rehan dan tim-tim teknis yang lain ya. Nah, saya juga sudah sediakan juga di YouTube saya. Ada di nama YouTube-nya dan Tandur Digital. Bisa Bapak Ibu cek di YouTube. Nah, di sini baru ada yang untuk platformnya Titik Terang Kreatif itu Dongkrak Usaha, PKP, Maktul, Portal Kota, Tutorial WSP, dan cara belajar membuat landing page ya. Nah, ini ada juga beberapa, ada 3 video. Bisa Bapak Ibu tonton untuk bisa ini ya eh, dapatkan caranya, mendapatkan cara step by step membuat landing page. Ada Mas lagi Dede Pak? tanya Mas Dede, Silakan Pak. itu videonya buat pakai apa Mas Dede? Rekam rekam layar aja Pak. Kalau rekam layar ya, tanpa pakai itu ya, tanpa Enggak, pakai zoom mandiri ya. ya nggak pakai. Kalau yang pakai zoom mandiri yang lebih dari 1 jam itu pakai zoom Pak. Cuman kalau yang Oh video itu tutorial ini kan saya bikin rekam layar aja Pak. singkat-singkat aja ya. Ya karena kan fitur-fitur itu kan nggak lebih dari 30 menit Pak. Oh baik baik baik. Ya ya. Oke, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk info dari saya bisa dilihat untuk Zoomnya tutorial. di mana tadi Mas? Lupa saya. Gimana Pak? Zoomnya dilihat di mana? Apa namanya? Videonya? Videonya kalau saya untuk teknis harian ini itu di Hmm. Mas Rehan Pak. Rehan kalau Mas Rehan Oh, namanya Mas Rehan ya. ya Rehan Baon. Nah ini. Orang Baon ya. Nah, ini Oke deh. kalau untuk teknik Soalnya lagi kerja nggak fokus. ya untuk teknis-teknis kelas kita ya, kelas apalagi untuk dongkrak usaha itu Selasa dan Kamis ya, Selasa dan Kamis. Nah, itu untuk videonya Jamnya nanti jam berapa Selasa Kamis? jam 10 Pak. Jam 10 siang ini kayak gini ya? Ya, jam 10 pagi, Pak. Oh, Nah, jadi oke ya ya untuk ya. videonya saya upload di rekaman ini ya di YouTube Mas Rehan dan untuk Hmm. tutorialnya saya ada di YouTube saya, Pak. Tutorial fitur ya, penggunaan fitur itu ada Iya. di Hmm. YouTube saya ini. Oke. Oke, makasih Nah, Mas ya. Ya, sama-sama. Mas Dede, tanya Mas Dede, Ya, Pak. Cukup deh. Silakan, Pak. kalau subdomain tidak bisa di GSC ya, harus mandiri ya. Bisa, Pak. Kalau untuk suplemen bisa, Pak. Kan subdomain misalnya nama kita terus ada dongkrak bisnis. Iya. Buat GSC-nya gimana caranya? Sama, hampir sama kok Pak. Kalau ini kan subdomain juga nih Pak, yang ini Jalapati Nah, iya itu. Coba dongkrakbisnis.com. caranya gimana tuh? Kan harus di ini dulu ke sana ya, ke Cara GSC ya, kan ya, cara pendaftarannya untuk sama kok Pak. sebelum Jadi URL. jadi tambahkan properti nanti kemudian di klik home-nya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita ambilkan yang subdomain. Oke, Nah, di ini home-nya. di copy, kita ke GSC Oke. lagi, paste di sini. Ini dilanjutkan. Oh, oke. Oh, itunya ya. Nah, cuma itu aja Pak. Jadi step-stepnya hampir sama. Bukan Jadi challenge tag bisnisnya HTML ya. nanti Kan diambil, biasanya kalau WMS, WSP itu ya, beda ya. beda ya. Harus dimasukin ke situ ya. Iya, ya. Oh, iya, ya. Sama Jadi kok Pak. cuma Kalau itunya di aja. di WSP pun tetap sama kok Pak. Iya, iya, iya. Oh, jadi home-nya ya. Home-nya Jadi ya ya, yang kita ambil ya.
Yang home-nya aja kita ambil. Itunya sama ya ke belakangnya ya. Sama. Oh, Nanti, oke. kemudian nanti kalau setelah ini terverifikasi, nah baru diambil yang link-link yang ini Pak, link postingan kita Oke, kan. oke, URL-nya udah ada. Oke, oke, ngerti. Cuma yang pertamanya aja ngambilnya di mana itu? Oh, itu ya. Iya Pak. Oke, oke deh. Yang dongkrakbisnis.com aja yang kita ambil ya. Iya, betul Masukin ke Pak. giginya. Oke, ya terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau kita diskusikan ataupun yang pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada kesempatan kita Zoom hari ini, bisa kita akhiri Bapak Ibu ya. Pertemuan Zoom kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir di Zoom Dongkrak Usaha pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede. Sama-sama. Terima kasih Mas Dede.